Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nabila Putri dari kelas 11A. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan sosiologi. Yang pertama, jelaskan faktor penyebab masalah sosial menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial muncul karena adanya ketidaksesuaian antara keadaan yang terjadi dengan harapan masyarakat. Faktor penyebab utamanya itu yang pertama adalah faktor ekonomi. Masalah sosial muncul ketika kebutuhan ekonomi masyarakat tidak terpenuhi, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kesenjangan sosial. Yang kedua ada faktor biologis, masalah yang berkaitan dengan kondisi fisik manusia seperti penyakit menular, kekurangan gizi, atau kesehatan buruk. Yang ketiga ada faktor psikologis, terjadi ketika seseorang mengalami tekanan mental atau gangguan emosi yang memengaruhi perilaku sosial, misalnya stres berat, depresi, atau perilaku menyimpang. Yang keempat ada faktor kebudayaan atau kultural, muncul karena benturan nilai norma, adat, atau cara hidup. Contohnya konflik generasi, penyalahgunaan teknologi, atau perilaku menyimpang karena nilai moral melemah. Yang kedua, jelaskan masalah sosial tersebut dengan teori masalah sosial. Menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat adalah sistem yang saling bekerja sama. Masalah sosial terjadi jika ada bagian masyarakat yang tidak berjalan sesuai fungsinya. Contohnya itu, pengangguran menjadi masalah sosial karena lembaga pendidikan tidak mampu menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Akibatnya, sistem sosial terganggu. Yang kedua ada teori konflik. Teori ini menyebutkan bahwa masalah sosial muncul karena adanya pertentangan kepentingan, terutama antara kelompok kuat dan lemah. Contohnya adalah adanya kesenjangan sosial terjadi karena kelompok kaya menguasai sumber daya, sementara kelompok miskin tidak memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga ada teori interaksi simbolik. Menurut teori ini, masalah sosial terjadi karena adanya kesalahpahaman makna, label negatif, atau cara pandang masyarakat terhadap kelompok tertentu. Contohnya, orang yang dianggap nakal atau bandel bisa semakin tersingkir karena masyarakat memberi label tersebut, sehingga ia sulit berubah. Yang ketiga, jelaskan manfaat ilmu sosiologi dalam mengatasi masalah sosial. Ilmu sosiologi berguna untuk yang pertama, memahami penyebab masalah sosial secara ilmiah. Sosiologi membantu menemukan akar masalah, bukan hanya gejalanya. Misalnya, kita tahu bahwa kemiskinan tidak hanya soal uang, tetapi juga pendidikan dan akses pekerjaan. Yang kedua, memberi data dan gambaran kondisi masyarakat. Sosiologi menggunakan survei, observasi, dan penelitian untuk melihat kenyataan di lapangan. Hasil penelitian ini jadi dasar membuat kebijakan. Yang ketiga, membantu merumuskan solusi yang tepat. Dengan memahami perilaku masyarakat, sosiologi membantu membuat program yang lebih efektif, seperti program pengentasan kemiskinan, edukasi publik, atau kampanye kesehatan. Yang keempat ada mencegah masalah baru muncul. Sosiologi tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menganalisis tren sosial agar masalah baru bisa dicegah sejak awal. Yang terakhir, peran sosiolog dalam mengatasi masalah sosial. Yang pertama ada peneliti masyarakat. Sosiolog melakukan penelitian untuk memahami masalah sosial secara objektif. Yang kedua, konsultan atau penasehat kebijakan. Sosiolog memberi saran kepada pemerintah, sekolah, atau organisasi tentang langkah yang tepat untuk mengatasi masalah sosial. Yang ketiga, edukator dan penggerak sosial. Sosiologi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya nilai sosial, norma, dan perubahan perilaku. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.